Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu, tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Dan disampaikan pula bahwa ini adalah setup atau setting atau mapping untuk gaya trading atau style trading intraday atau day trade, di mana open posisinya dan close-nya itu di hari yang sama. Sedangkan untuk scalping di waktu yang lebih sempit lagi, yang lebih sering lagi, itu bisa mengupdate-nya di channel Telegram kita ya, di TKP. Linknya ada di deskripsi ataupun juga ada di running text. Dan cara bergabungnya gratis banget, gratis ini untuk kalian semua warga TKP. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Apalagi jika teman-teman trader tengah mengalami loss besar ataupun tengah mengalami MC, mungkin ini bisa sedikit membantu kalian untuk merecovery ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan sih betah, mudah-mudahan gitu kan, seperti itu. Dan ini juga gratisnya, tidak ada syarat harus ikut IB ini, tidak ada syarat harus ikut broker itu. Pokoknya bebas, terserah kalian brokernya apa, silahkan ya. Kita nggak ada minta uang juga, kita nggak ada iuran apa macam-macam, nggak ada. Pokoknya ini gratis buat kalian yang mau belajar ya. Intinya pokoknya saya sendiri ingin kalian menjadi trader yang mandiri, seperti itu. Baik, kita langsung aja untuk untuk menganalisis pair XAUUSD ya, atau yang lebih dikenal dengan nama gold, untuk analisis hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023. Kita akan menganalisis XAUUSD ini secara top down, dimulai dari time frame monthly. Saat ini kita sedang berada di time frame monthly, dan bagaimana kita melihat bias dari XAUUSD ini di time frame monthly. Oke, nah ini saat ini kita sedang di time frame monthly, dan kalau diginiin gimana nih? Kalau diginiin gimana nih, biasnya bullish atau bearish, ya kan? Kelihatannya gimana nih, teman-teman? Ya kan, kita mah belajar mudah ya, maksudnya sambil belajar ya ini kan, sambil mengedukasi juga lah, teman-teman. Mudah-mudahan sih bisa terbantu ya. Kalau digini sih lihatnya pasti bullish ya, kalau di time frame monthly, benar nggak? Tinggal tarik trendline ke sono, ke atas ya. Kita melihat bahwa harganya cenderung naik dan berada di atas garis trendline-nya, sehingga biasanya adalah bullish. Namun secara SMC atau Smart Money Concept, kita harus menganalisisnya dengan menggunakan struktur market. Nah, struktur marketnya seperti apa? Struktur marketnya adalah seperti ini. Nah, gini dia. Nah, di sini kita mempunyai boss bullish, dan boss bullish, hingga biasanya adalah masih bullish atau uptrend, karena ini adalah struktur terakhirnya, seperti itu ya. Jadi lihat struktur terakhirnya apa. Nah, seperti itu. Nah, saat ini harga sedang ngapain nih? Tinggal dibuka saja ya. Ini kan masih bullish ya. Kita masih lihat di karena ini weekend ya, mau ke hari Senin ya, mungkin sekarang Senin ya. Saya buat videonya di hari Minggu ini, jadi kita cek aja. Oke, di hari ini kita melihat bahwa pergerakan harga di monthly ya masih seperti ini. Harga masih berada mendekati area apa nih? Mendekati area ekstrim supply-nya atau area resistennya, seperti itu ya. Sehingga kemungkinan besar adalah harga mungkin ya naik ya. Mungkin naik kalau lihat kayak gini, seperti itu ya. Tapi ya ini karena dia bullish ya, pasti opsinya akan baik kalau di monthly ya. Tapi kita kan nggak trading di time frame itu, kita akan trading di time frame yang lebih kecil, yang di POI kita, yaitu di time frame 4 jam. Sehingga ini hanya melihat bias saja atau tren besarnya di time frame monthly, seperti itu. Jadi di time frame monthly biasanya adalah bullish atau uptrend. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di weekly.
Dimana di weekly kita melihat di sini. Nah, ini dia. Ini biasanya telah terjadi perubahan tren, ya kan? Dari bullish di sini, ini bullish, kemudian menjadi bearish, kemudian harga naik kembali. Nah, namun tidak ada perubahan karakter di sini, belum terjadi, belum terjadi. Sehingga di time frame weekly biasanya masih bearish. Ditandai dengan apa sih bearishnya? Ya ini, adanya chok bearish dan boss bearish gitu. Untuk melihat mudah visualnya ya seperti ini. Nah, iya kan? Ini kan dijelaskan ini apa? Bearish toh. Ya, saat ini harga sedang apa ini? Ini mau double apa nih? Oh enggak. Oke. Ya, harga lagi respect ya, kayaknya lagi respect area ini ya. Kayaknya, tapi ya kita harus lihat didetailkan lagi kan, kita tidak boleh ngomong kayaknya. Karena apa yang kita lihat itu yang kita percayai seperti itu. Dan di minggu ini candle ditutup dengan bearish ya. Ini ya apa namanya? Apa doji atau apa nih? Atau apa ya istilahnya teh? Yang ada di tengahnya ini nih. Apa namanya? Spin apa sih? Lupa saya. Saya cari lagi nih. Spin apa ya? Ya inilah pokoknya yang ini. Ya kan? Seperti itu. Merah ya, bearish. Oke. Gak apa-apa, it's okay. Tapi kita kan hanya melihat biasnya kan di sini di time frame di time frame weekly kan. Nah, di weekly kita melihat biasnya dan biasanya masih bearish atau downtrend. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu apa nih lebih kecil ini weekly, kemudian ke daily ya. Baik, di daily kita melihat bagaimana biasnya. Nah, di sini saya juga udah gambar trendline ya untuk ngebantu aja sih biasnya bagaimana gitu kan, arah trennya bagaimana. Dan kalau lihat dari sini, saya tarik garis trendline dari sini ke swing low to swing low nya, ini menandakan bahwa masih bullish atau uptrend ya kan. Tapi kalau di di SMCC ini liquidity kan, liquidity ya, supaya tahu ini bullish atau enggaknya ya kita harus lihat struktur kan gitu. Strukturnya bagaimana sih di time frame daily ya, dimana daily ini adalah mayor trend kita atau tren utama kita, dimana untuk gaya trading intraday ini adalah menjadi tren besarnya lah, kira-kira seperti itu. Dan saat ini harga telah terjadi perubahan tren dari bullish menjadi bearish, namun masih 50%. Kenapa? Karena baru berupa gejalanya doang, alias baru cok di sini, ya kan? Sehingga biasanya adalah ya sebenarnya sih masih bullishnya masih 50%, ya kan? Bearishnya juga 50%, seperti itu. Ya. Oke, dan dia sekarang sedang berada di atas trendline-nya, sehingga masih bisa dianggap ini bullish. Nah, bullish kan termnya 50%. Nah, ini juga kelihatan dari struktur juga, bullishnya 50%, ya kan, adanya cok dan boss, kemudian ada boss bearish sehingga biasanya 50%. Itu seperti itu, tapi masih bisa dianggap bullish begitu. Ini di time frame daily. Ya, nanti di POI-nya gimana? Di POI-nya ya nanti kita lihat ininya. Nah, kayak gini nih pembacaan candlenya, kita lihat ya. Kalau kayak gini kan kemarin ditutup bullish ya berarti ya. Benar gak sih? Daily-nya, ya kan? Itu bullish dan dia ada ekor ke atas ya. Dan kemudian kita coba ukur dengan menggunakan Fibonacci, ya kan? Fibonacci-nya seperti apa? Kita melihat ternyata Fibonacci masih dipakai juga nih. Gak ada yang bilang ini liquidity, tapi saya cuma alat bantu aja sih, ya kan? Ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia di sini. Harga ini di mana? Nah, dia sudah respect area ini, area yang pentingnya ini, ya kan? Yaitu di 38. Nah, kemungkinan besar kita akan nge-buy ya, kemungkinan besar kita akan nge-buy. Kemungkinan besar saya akan nge-buy di sini. Gitu. Karena dia udah respect di ini 38. Ya, kan areanya 38, 50 sama 61,8. Dia ada respect. Ya, saya kemungkinan besar akan nge-buy. Kemungkinan besar. Nanti kita cek lagi di time frame yang lebih kecil.
Oke, kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil dan kita hapus dulu ya biar nggak semrawut gambarnya. Oke, sekarang kita turunkan ke time frame yang lebih kecil. Oh ya, untuk pergerakan harganya gimana sih buat secara visual ya. Nah, kalau kayak gini harganya gimana nih, naik apa turun nih kayak gini? Iya kan ya, kita lihat aja. Kalau gini sih cenderung ya, masih cenderung ya kita naik gitu, cenderung kita naik ya kan. Ini kayak huruf apa ya ini ya, mungkin ada yang tahu ini huruf apa ini yang begini nih. Nah gitu, huruf apa ya, lupa saya huruf apa ini. Ya ini dia, ini huruf W ya, W bukan sih? Seperti itu. Baik, nggak apa-apa ya, ini intermezzo aja. Nanti kita akan opsinya kemungkinan besar kita akan buy, kemungkinan besar. Oke, kemudian ini untuk liquidity-nya sendiri, ini saya sudah gambar ya. Ada liquidity terakhir di sini dan di sini. Oke, nanti kita lihat apakah dia akan mengambil ke atas atau dia akan mengambil ke bawah. Seperti dugaan aku sih mungkin ke atas ya. Dugaan aku gitu. Nah, dan ketika dia ke atas dia akan apa ini? Dia akan masuk ke area apa ini? Area supply, ya kan? Area supply di mana? Area supply di daily gitu, ya. Oke. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Seperti tadi disampaikan bahwa saya akan kemungkinan besar akan nge-buy, kemungkinan besar akan nge-buy. Tujuannya kemana? Nah, saat ini kita sedang berada di time frame 4 jam, dimana time frame 4 jam ini adalah POI kita atau point of interest kita, dimana kita akan berencana untuk entry di area yang sudah kita setup, yaitu di area supply ataupun di area demand. Saat ini harga sedang memitigasi imbalan di time frame berapa ini? Di time frame 4 jam. Dan kemarin harga London break high sehingga harga akan menuju ke area sini. Area apa ini? Area supply. Seperti itu, ya kan? Tapi dengan memitigasi imbalansnya dulu. Ya. Nah, itu dia. Ya kan, akan memitigasi imbalansnya dulu. Nah, makanya kenapa saya akan nge-buy. Seperti tadi diukurkan Fibo-nya dia udah respect. Jadi ya mungkin cocok ya, kita akan nge-buy. Ya, di sini ada London break high sehingga harga menuju ke atas ya, naik ke atas gitu kan. Seperti itu. Tapi ya, kita akan cari tumpangan, artinya di sini saya akan cari tumpangan untuk ikut naik seperti itu ya. Tumpang naik kita, ya kan. Nah, di mana kita akan naik? Ya, kita akan turunkan ini ke time frame yang lebih kecil, ya kan? Karena di sini di H4 sendiri ini biasanya sudah bearish ya, dengan adanya cok di sini, kemudian adanya boss bearish di sini, sehingga biasanya adalah bearish di sini di time frame berapa? Di time frame 4 jam, ya kan? Seperti itu. Dan harga saat ini telah melewati apa? Telah melewati 50% imbalan, benar gak sih? Coba kita ukur. Nah, kalau untuk itu kan harus diukur kan imbalansnya. Kalau dia respect di separuhnya minimal, dia akan apa? Sebentar, mana dia garisnya terakhir? Mana sih imbalannya? Nah ini nih. Nah ini. Nah, dia udah respect lebih dari 50% imbalannya. Betul? Sebentar ya. Nah ini dia. Oke, lebih cocok mungkin begini ya. Kita aja kalau pakai ini kan agak repot ya. Nah, ini dia sudah 50% dari imbalan sudah terisi, sudah termitigasi, sehingga kemungkinan besar dia untuk ke bawah lebih besar dia ke atas kan. Dia udah ini sudah apa? Sudah nembus ya, nembus 50% bodinya, body imbalannya maksudnya ya, body imbalannya atau area imbalannya seperti itu. Kemudian coba kita hapus lagi ya supaya nggak semrawut di gambarnya. Nah, berarti kan kita tinggal cari tumpangan toh, ya kan? Kita cari tumpangan di mana kita akan menumpang ikut naik. Karena kalau jika di sini sih sampai di 63 mah nyampe gitu kan. Kalau kita nanti nge-buy di sini di 63 juga akan nyampe, atau di 62 nih, 63 apa 62 ya. Ya inilah yang ini nih, ya kan? Mau ditandain nggak? Tandain aja
susah amat. Nih misalnya di mana nih, sini ya. Astagfirullah. Bener. Nah ini ya, nah ini di sini. Kira-kira di 63 sini lah ya. Kalau 63 sini pasti nyampe lah, kalau kita nge-buy dari sini ke atas, insya Allah nyampe. Kira-kira sih seperti itu. Baik, kita cari tumpangan mungkin di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame berapa ini? Di time frame H1 ya. Di H1 bagaimana sih? Di H1 yang terjadi. Di H1 ini kalau secara struktur ya, ini sih minor ya. Minor berarti aku nggak bisa gambar kalau minor, karena harus dapat mayornya dulu gitu. Kalau kayak gini sih berarti saya menganggap ini struktur terakhirnya masih bearish, ya kan? Masih bearish, belum ada yang valid, apa swing validnya gitu. Baik, kita cari di 30. Nah, supaya kita dapat swing validnya dulu, kalau saya sih seperti itu. Di 30 juga belum ada, ya kan? Belum ada di 30. Ini breakout yang yang ini dia di H1, ya kan? Di H1. Di H1 ke di H4 nih. Sebentar aku lihat dulu. Di H4, sorry, di H4 ya kan. Ada ini nih, ada candle ini nih, candle merah kejepit ini nih. Nah itu breakoutnya. Dan dia naik, ya kita akan nge-buy. Nah seperti itu. Gampang kan? Gampang banget. Murah banget. Si Anu. Oke guys, kita kembali ke time frame 1 jam, dan di sini kita tidak melihat belum melihat adanya struktur utama yang di break, atau belum ada swing low yang valid ya. Jadi kita cari ya di time frame yang lebih kecil lagi supaya tidak salah. Kemudian di 30 juga sama, ini belum ada swing validnya. Kemudian di 15 juga sama, tidak kelihatan swing validnya, belum ada menurutku. Kemudian di 5 coba, ini kalau di 5 nih ada nih ya, di 5 ada. Nah ini ya kan, di 5 kelihatan dia swing validnya di mana. Oke, nah ini kan dengan adanya cok bos begini, ini udah pasti di sini udah valid ya swingnya yang ini nih, swing yang ujungnya seperti itu. Oke, nah kemudian kita berarti akan cari tumpangan ya. Nah saat ini saya kan harga sedang kompresi nih ya, kalau dilihat ya di M5 ya. Sebenarnya di M15 juga kelihatan sih ini kompresi. Nah ini ada kompresi di sini. Ini kalau ditarik garis juga ini kompresi juga ini. Sebentar, coba kita ini di 15 ya ini ya. Sebentar, kita rubah tampilannya dulu sebentar. Oke, kita kasih 15 aja. Oke, kita cek. Nah, di 15-nya seperti ini. Dia udah ada kompresi ya kan. Kita lihat di sini ada kompresi. Oke. Berarti ya kita detailin di time frame yang lebih kecil kompresinya seperti apa sih sebenarnya. Ya kan? Yaitu kita tes terakhir adalah di M5. Nah, di M5 terakhir adalah kompresinya di sini. Nah, ini adalah kompresi. Nah, kompresi ini apa? Kita cek ya, apakah sudah pertama ini ya. Ini dia ada ini. Sebentar, kita harus gambar juga ini. Jadi aku nggak bisa kalau nggak digambar ya, maaf ya. Ini karena ajaran guru aku sih. Jadi harus digambar, nggak boleh kayak gini. Oke, ini kita ada support atau support, ada resisten mungkin ya. Resisten boleh, support ada, atau ini aja ya. Kalau mau ini area di M5 ya. Berarti yang ini boleh kita pakai area supply-nya M5 boleh. Kemudian di sini dia belum ambil nih, masih fresh. Kemudian kita cek di sininya di area ininya dia masih nih? Ini juga masih fresh ya. Ini tumpuannya sebenarnya sih. Nah, atau konfluennya. Yang utamanya kan ini ya. Kemudian ini tandain dulu nih. Nanti kita cek mana yang sudah di tag, mana yang belum ya. Oke, di bawah juga ada. Nah, di bawah ini juga ada. Ini belum. Waduh, udah pada fresh juga nih semua. Masih fresh, Masih fresh semua, gila.
Oke, kita cek ini di sini ya, yang ekstremnya di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Ini adalah saya pikir tadi ini udah diupdate. Nah, ini yang udah termitigate, mitigated ya. Jadi udah apa? Udah termitigasi nih. Mitigate. Tapi, nah, tinggal dikasih keterangan aja yang mitigate kali ya. Bentar ya. Nah, ini tinggal dikasih keterangan aja sini mitigate. Nah, seperti ini mitigated ya kan. Nah, gini berarti udah satu. Nah, ada tiga OB yang masih kosong ya, masih fresh ya. Kemungkinan nanti kalau dia ini drop dulu ke atas, nanti ketahan-tahan dulu nih ke atasnya, harga ke atasnya ya kan. Kita tinggal tunggu aja nanti dia breaknya di mana, seperti itu. Dan kita akan numpangnya di mana. Ya kan, kita akan numpang di mana. Nah, di sini kita ada beberapa tumpangan. Ternyata kita bisa numpang di area sini, di tempat yang biru ini, atau juga di sini di tempat yang hijau ini sebagai tumpangan kita untuk naik. Nah, saat ini harga sedang berada di sini. Ya kan, di area apa? Di area supply-nya ketinggian kali ini di sini. Ya, maksudnya ngambil itu nggak apa-apa, di sini aja. Nah, ini kita nunggu di sini sih sebenarnya. Harusnya ini kan dia pakai ini apa, order flow. Nah, harusnya dia di sini. Nah, inilah OB-nya yang sebenarnya. Nah, harga masih berada di sini ya. Kita nanti tinggal cari bullish engulfing atau apa. Bullish engulfingnya sih sudah ada di sini ya. Nah, dia harusnya udah enter nih kemarin nih mestinya. Tapi aku sih nunggu ya, tumpang ke atas dulu lah yang jelas. Nanti kalau dia ke bawah dulu ya, kita nanti nunggu di bawahnya lagi gitu, apa di sini ya kan, atau di atasnya di sini gitu kan, seperti itu. Dan ini masih ada apa, bukan trend channel ya, channel kompresi. Dan ini juga ke atas juga, ke bawah juga kompresi juga, seperti itu. Pokoknya cari tumpangan aja di sini mah ya kan. Kalau nggak ada tumpangan ya jangan. Kita cari tumpangan untuk naik, ikut naik kan. Karena apa? Karena kita tradingnya mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh market maker, dan tradingnya mengikuti gaya market maker gitu kan. Jadi kalau market makernya bergerak kemana ya kita ikut numpang. Namanya juga debu apa yang bertebaran di langit. Ya kan, apalah aku ya, seperti itu. Baik, kita akan bacakan kesimpulan aja ya untuk astagfirullah, mana sih kesimpulannya? Oh, ini jauh banget. Ntar, salah gua, jauh. Bener, salah lu. Ntar ya. Nah, ini dia, taruh di sebelah sini aja lah biar gampang. Mudah-mudahan sih respect ya. Saya sih berharap respect sih. Saya sih berharap. Oke, segini cukup kelihatan kali ya. Oke, nah target tadi berapa ya? Target ya mungkin bisa di sini nih targetnya. Minimal ya, minimal mana dia? Pakai Fibo lagi aja deh. Nah, targetnya ya di sini nih. Aduh, pulang ke atas nih, liquidity-nya belum keambil. Nah, gitu. Nah, gini. Ya, sekitar sinilah. 82, 76, 70 ya, inilah TP kita. Ya. Satu ini ada yang 63, ada 70, berarti kan ada juga yang 76 gitu. Saya berarti itu sih gampang banget. Dan kita akan membacakan kesimpulan untuk pair XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold untuk analisis hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023 menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. My trend adalah chalk bearish. Nah, trendnya berarti di daily. Kemudian minor trendnya di H4 yaitu bearish, sudah adanya chalk di sini dan boss bearish di sini sehingga trendnya adalah menjadi bearish. Kemudian di sini London break high. Di sini kita ada area London ya, kemudian dia break high ke atas
sehingga harga menuju ke area supply, dan harga saat ini menuju ke atas area supply, tetapi dia harus memitigasi dulu imbalance yang ada di sini. Dan kemungkinan imbalance ini termitigasi adalah terlihat di M5 ya. Tadi di M5 dia akan ngajak jalan-jalan dulu, ya kan? Di M5 tuh ini nih yang tadi di M5. Nah, ini dia akan ngajak jalan-jalan dulu di sini. Oke, nah seperti ini dia akan ngajak jalan-jalan dulu. Dia mungkin ya, mungkin, tapi ini nggak jadi patokan. Ini cuma gambaran aja. Mungkin dia akan dari sini, mungkin dia naik gitu kan ke sini, kemudian dia turun, tuh naik lagi, begitu kan? Turun lagi. Nah kayak gitu. Nah, mungkin kayak gini, ya kan, lemot dia. Jadi dia membikin itu lagi, apa namanya, liquidity begitu. Atau dia nanti turun dulu. Nah, ini ada dua sih, ada dua kemungkinan. Dia nanti turun dulu, turun nanti di OB yang mana ya, bebas sih. Karena menurutku sih mungkin dia turun dulu juga, bisa jadi. Langsung naik, boleh. Nah, bisa juga gini dia. Nah, gini, di sini, terus ke sini, terus ke sini, gitu kan? Misalnya ke sini lagi, turun naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, gini. Nah, mungkin gini, gitu, mungkin ya, mungkin. Jadi ini masih gambaran aja sih, tapi nggak jadi patokan. Yang jadi patokan ya nanti, yang real aja, yang yang Anda lihat di market, yaitu yang Anda percaya. Ini kan belum terjadi, jadi baru di awang-awang. Nah, kalau aku tadi ya mungkin kita akan pokoknya akan cari tempat untuk naik deh, ya kan? Kita tunggu dia cok dulu di sini, di M5-nya cok, dan M5 di sini belum terjadi cok bullish, sehingga kita masih nunggu untuk konfirmasi buy-nya seperti itu. Oke, kemudian balik lagi kita ke 4 jam. Di 4 jam tadi kita udah sampai, sehingga opsi terbaiknya apa, Om? Aduh, omku. Opsi terbaiknya sih bisa buy, bisa sell, ya kan? Tapi terbaiknya memang aku set buy sih sebenarnya, ya kan? Karena tadi secara Fibo dia sudah respect di 38, kemudian London break high sehingga harga menuju ke area supply, itu udah keduanya. Yang ketiganya kita tinggal nunggu aja sih itu di atas kompresinya itu. Tadi kelihatan di M15 ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Kemudian jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram kita TKP, linknya ada di deskripsi ataupun juga di running text. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Muhammad Arfa Febrian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.